Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan gimana cara kerja dari pompa otomatis ya, atau simulasi cara kerja dari pompa otomatis, dan juga kita akan membahas ya permasalahan yang sering terjadi di pompa otomatis, yaitu bunyi cetak. Dan pompa otomatis yang saya maksud ini adalah pompa yang menggunakan pressure switch. Jadi otomatisnya menggunakan pressure switch. Dan juga nanti di sini ada tabung pompa ya, nanti kita bahas apa itu pressure switch dan juga tabung pompa. Nah, jadi ya yang sebelah kanan itu pompa otomatis, yang sebelah kiri itu adalah pompa standar. Maksudnya pompa standar itu adalah pompa yang kalau kita pengen nyalain pompanya kita harus colokin stekernya. Kalau kita pengen hidupin pompanya kita harus matiin atau kita harus lepas steker dari stop kontak ya. Nah, di depan ini saya akan coba simulasikan dulu ya kalau kita pakai pompa standar ya, yang kita nyabut dan juga nyolokin steker ke stop kontak ya. Oke, jadi kalau kita nggak pakai pompa otomatis ya, dan kebetulan kita ini sistem instalasi plumbingnya atau perpipaannya tidak menggunakan tempat atau tandon penampungan di atas ya, sehingga ketika si pompa ini kita pengen nyalain keran ya, ini kita harus nyalain pompa dulu sehingga nanti air ketarik ya dari pipa hisap atau suction menuju ke pipa tekan dan ke masing-masing keran ya, seperti ini. Dan kalau kita pengen matiin air yang ada di keran ini ya, kita harus ya jalan nih. Kita harus jalan ke arah pompa, ke posisi pompa. Terus kita harus cabut steker ya, seperti ini ya. Kayak gitu terus ya. Kalau mau ngidupin kita ke arah pompa lagi, terus akhirnya mandi ya, ke arah kamar mandi ya. Pokoknya bolak-balik, dan di situ ada pemborosan waktu ya, pemborosan gerakan juga, dan juga bikin repot lah intinya kalau kita nggak pakai pompa otomatis. Nah, selain itu juga ya pompa standar atau pompa biasa ya, pompa manual ini ya itu sering rusak ya jika kita lupa mencabut si stekernya. Ini saya coba contohin ya. Oke, misalnya nih kita nyalain lagi ya, di sini ada aliran yang menuju ke masing-masing titik keran seperti ini. Nah, kita tahu bahwa aliran air yang ada di pompa itu pasti konstan ya, karena impeller ini berputar secara konstan ya. Saya contohkan di sini misalkan ya 2 liter per detik, dan yang ke arah keran, jika keran ini kita buka penuh ya, ini 1 liter per detik untuk keran atas dan 1 liter per detik untuk keran bawah. Nah, misalkan kita nggak pengen pakai keran yang bawah nih, kita udah selesai pakai keran yang bawah, kita matiin seperti ini ya, maka di sini akan ada perbedaan aliran ya, di supply-nya 2 liter per detik, sedangkan keluarannya ya yang menuju ke titik keran hanya 1 liter per detik, sehingga di sini tekanan air menjadi naik, baik itu yang di pipa ataupun yang di pompa ya. Oke. Nah, ini kalau kita matiin lagi nih keran yang kedua ya, yang di atas kita matiin. Nah, maka di sini perbedaan alirannya ya menjadi 2 liter, dari 2 liter disuplai dan 0 liter yang ke arah masing-masing titik keran ya. Sehingga tekanan akan naik lagi di sini ya. Ini biru yang semakin pekat berarti tekanan airnya semakin tinggi ya. Dan kita lupa nih matiin si stekernya, sehingga tekanannya naik lagi ya. Tekanan naik terus ya, ini makin pekat ya warna birunya, tekanan makin tinggi, dan menyebabkan si impeller ini menjadi rusak ya teman-teman ya. Atau dengan kata lain pompanya terbakar ya. Maka ini sering nih kita alamin pompa-pompa yang terbakar kalau kita lupa matiin si pompanya ya, si stekernya ya. Ini coba kita cabut dan kita coba normalin lagi tekanannya, kita buka ini kerannya supaya normal tekanannya seperti ini. Oke, ini kita tutup lagi. Nah, makanya ya solusi yang paling mudah, murah, dan cepat ya itu, karena harganya nggak terlalu jauh antara pompa standar dan pompa otomatis, itu kita pakai ya pompa yang ada pressure switch-nya ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini pressure switch ya, ini bentuk aslinya, bentuk relnya seperti ini. Kalau dibuka ya covernya itu dalamnya seperti ini. Ini ada 2 terminal, nanti kita buka nih bagian dalamnya. Ada 2 terminal juga yang dia bisa memutus dan menyambung berdasarkan tekanan ya. Jadi ini seperti saklar yang bisa on off berdasarkan tekanan ya. Tekanan yang dimaksud di sini adalah tekanan air. Oke, di sini kita taruh di arah discharge ya, di arah tekanan, di arah pipa keluaran seperti ini. Dan nanti akan kita di sini ada kabel ya. Di sini nanti kita sambungkan ke arah ini ya teman-teman, ke arah steker yang menuju ke stop kontak ya. Nah, ini kan biasanya seperti ini. Ini ada 2 kabel. Kita ambil kabel yang warna merah atau kabel fasenya yang ada apinya.
Nanti kita lihat ya di bagian dalam dari si pressure switch ini ada pair. Terus ini ada terminal yang tadi ya, terminal yang tadi. Terus di sini ada besi penghubung yang menghubungkan terminal pertama dan kedua, yang nantinya ya si pair ketika ada tekanan dari bawah ya, pair ini akan mengangkat si besi penghubung ini dan nanti terminal pertama dan kedua jadi terputus ya. Oke, nanti kita sambungin dulu seperti ini. Oke. Ini terminal pertama, kedua, ini besi penghubung yang akan terputus kalau pairnya terangkat ke atas ya melalui tekanan air tadi. Dan oke, di sini kan kalau kita lihat ya seharusnya pompanya menyala dong ya. Ya oke, jadi kabel berwarna merah ini artinya dialiri arus listrik. Merah jambu berarti arus listriknya tidak mengalir di kabel tersebut ya, karena ini ya dari stop kontak atau dari sumber ya menuju ke arah pressure switch dan dia terhubung terminal pertama dan kedua sehingga menyalakan si pompa. Si pompa ini menyala dan ada tekanan pun ikut naik di sini. Oke. Tekanan ikut naik ya, termasuk yang menuju ke arah si pressure switch ya dan yang ke arah pompa. Ya oke, di sini ada supply aliran air 2 liter per detik ya. Cuman ini misalkan kita nggak nyalain si kerannya, apakah nanti pompanya akan mati ya? Terus juga kalau mati ntar apa sih yang menyebabkan si pompa ini mati? Oke. Ya kan ini pompa otomatis ya, seharusnya ketika ini tidak kita buka kerannya dia mati ya. Nah oke, matinya karena ya tekanan naik lagi nih. Oke, jadi tekanan naik ya. Tekanan naik lagi termasuk yang mendorong ke si pressure switch ya. Oke, yang ke arah keran ini belum kita buka. Nah, air ini akan menekan ke segala arah termasuk ke arah si pressure switch ini ya. Ketika dia menekan ke atas, kita lihat di sini ada pair ya. Kalau teman-teman lihat, pair ini akan mengangkat si besi penghubung terminal pertama dan kedua seperti ini ya. Jadi di sini ada tekanan ke atas ya, menekan pair sehingga ya besi ini jadi ke atas dan terminal pertama dan kedua jadi terputus ya. Teman-teman lihat, ini terminal pertama, ini terminal kedua ya, ini terputus sehingga aliran listrik dari stop kontak ya terputus di sini ya, dan aliran listrik yang ke pompa ini menjadi menghilang dan pompa menjadi mati ya. Oke, di sini ada jadi di sini tidak ada aliran, cuman masih ada air bertekanan yang menekan pressure switch. Nah, kita akan coba ya simulasiin yang lebih detail lagi ya dengan menggunakan pressure gauge ya. Alatnya seperti ini. Oke, jadi si pressure switch ini bekerja berdasarkan tekanan. Ketika tekanannya tinggi, dia akan mematikan pompa. Kenapa? Karena si pair ini akan terangkat ke atas dan memutuskan si terminal pertama dan kedua ya. Jadi ketika tekanan tinggi berarti off ya. Oke. Tekanan rendah, pair ini akan turun jadi on. Ya, pair ini akan turun, balik lagi ke posisi semula dan menghubungkan terminal pertama dan kedua. Oke. Ketika tekanan tinggi ini off ya, karena terputus ya. Tekanan tinggi off karena terputus. Tekanan rendah turun, ini on ya, karena nanti si terminal pertama dan kedua ya ketika pairnya turun dia akan terhubung lagi ya. Tinggi off 2 bar ya, ini angka 2 di sini maksudnya 2 bar, dan ketika turun itu turun sampai 1 bar pompa jadi hidup ya. Jadi pompa akan mati ketika tekanannya 2 bar dan akan turun atau akan hidup, maksudnya akan hidup ketika tekanannya turun sampai 1 bar ya. Oke, 2 bar, 1 bar ya. Nanti area mainnya si pompa tuh dari 1 ke 2, 1 ke 2 seperti itu ya. Nanti kita akan coba simulasikan lebih detailnya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Ini ada air bertekanan menekan si pressure switch. Di sini tidak ada aliran ya, keran juga tidak dibuka. Ketika keran ini kita buka, oke, di sini ada aliran 1 liter per detik ya. Karena pompanya belum nyala ya. Di sini tidak ada supply dari pompa ya, sehingga air bertekanan yang tadinya menekan pressure switch ya, dia akan berpindah haluan ya, akan mengalir ke arah keran dan membuat ya si tekanan ini menjadi turun ya. Kita lihat ya, tekanan di pressure switch ini turun karena air tidak menekan pressure switch lagi tapi menuju ke arah keran, sehingga ketika tekanannya turun seperti ini pompa on. Onnya karena ya ini si pairnya balik lagi ke posisi semula dan menyalakan pompa ya seperti ini. Oke, nah ketika pompa menyala ya, kita lihat di sini ada aliran 2 liter per detik, 1 liter ke arah si keran, 1 liter menekan ke arah pressure switch, sehingga tekanan di pressure switch ini akan naik. Ya, tekanan akan naik. Oke, dan dia akan mendorong si ini ya, si tuas penghubung ini. Set. Nah, ketika tuas penghubung ini terdorong, aliran listrik ya akan terputus. Kita lihat terminal pertama dan kedua terputus dan menyebabkan si pompa jadi mati. Ya, oke, ini kan masih kebuka nih. Ketika si pompa mati ya, oke,
tidak ada supply air ya yang menuju ke arah pressure switch, sehingga air bertekanan ini akan menuju ke arah keran yang terbuka ini, dan turun lagi dia tekanannya, turun lagi seperti ini. Set. Nah, dia akan hidupnya karena ya ini tadi ya, si tuas penghubungnya terhubung lagi ya, menghubungkan terminal pertama dan kedua, sehingga pompa menyala lagi ya. Begitu terus ya. Ini ada tekanan di pressure switch ya, sehingga ini 2 liter per detik, 1 liter ke arah keran, 1 liter menekan pressure switch, sehingga tekanan naik ya. Karena tekanannya naik ya, dia ngedorong ke atas ya. Ini off ya, off karena dia terdorong ke atas, sehingga si pompanya menjadi mati ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu terus ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba simulasikan ya kondisi realnya. Saya akan coba pakai mulut ya, bunyi cetak-cetaknya, terus juga ketika pompa nyala nanti akan bunyi ngeng ya. Kita akan lihat ya seperti apa sih permasalahan cetak itu. Oke, ini ketika keran dibuka penuh ya teman-teman ya, keran dibuka penuh ya 1 liter per detik. Cuman di sini tidak ada supply aliran air, sehingga menyebabkan nanti tekanan turun ya. Karena air bertekanan yang tadinya mendorong si pressure switch, dia akan beralih ke arah si keran ya. Oke, di sini tekanan akan turun seperti ini. Cetok, cetok, turun, cetok, 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 ya, cetok, 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 cetok. Oke, ya jadi di sini tadi posisi pressure gauge-nya masih ada ini ya, ada jeda lah ya, jedanya nggak begitu cepat ya. Cetok, 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 seperti itu ya ketika ini dibuka penuh. Nah, dia akan makin cepat cetak-cetaknya kalau kerannya ini kita buka lebih kecil lagi ya, karena biasanya kan kalau kita mau nyuci piring atau nyuci ya, kita kan nggak selalu pengen ngebuka kerannya penuh gitu kan. Nah, kayak gini ceritanya kita kecilin lagi nih ceritanya aliran airnya. Oke, jadi setengah bukaan, kita lihat cetak-cetaknya. Oke, di sini air bertekanan ya akan menuju ke arah keran, sehingga tekanan jadi turun seperti ini. Turun, cetok, 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 cetok. Nah ya, cetak-cetaknya jadi lebih cepat ya. Kalau yang pertama ketika dibuka penuh dia ya masih lebih nyantai ya, cetok, 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 cetok. Nah ketika dibuka setengah aja jadi cetok, 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 cetok. Ya, jadi lebih cepat ya. Nah sekarang kalau misalkan kita buka lebih kecil lagi, dia akan makin cetok-cetok ya. Oke, kita buka lebih kecil lagi seperti ini misalkan, jadi 1/4 ya. Oke, misalkan ya karena kita pengen nyuci sesuatu yang nggak pengen terlalu besar ya, takutnya muncrat dan sebagainya, kita jadi buka cuma 1/4 doang ya si kerannya ini, maka dia akan kita lihat cetak-cetaknya. Aliran akan turun, tekanan di pompa ini, di ruang pompa akan turun yang menekan pressure switch. Oke, cetok, 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 cetok. Nah dia jadi lebih cepat ya teman-teman ya ketika 1/4. Cetok, 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 cetok ya. Kondisi realnya pasti akan lebih cepat lagi. Semakin dikecilin ya aliran keran ya, atau aliran air yang keluar ya, kita lihat ini supply-nya 2 liter per detik ya. Berarti 0,25 itu ke arah keran, 1,75 ke arah pressure switch, sehingga area bermain pressure switch jadi lebih sedikit ya. Jadi cetok, 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 cetok ya, jadi lebih kecil ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, kita harus melebarkan lagi area bermain si air ini ya, supaya jadi ada jeda atau interval yang agak lama ya cetok-cetoknya, hidup mati pompanya, karena nanti akan boros dong ya pompa hidup mati lebih cepat. Oke, ini kerannya kita matikan dahulu. Nah, solusi untuk menghilangkan cetak-cetak tadi, kita bisa menggunakan tabung pompa bertekanan. Bentuknya seperti ini. Nah, ini tabung pompa bertekanan ini kita taruh di area discharge ya.
di area keluaran. Ini kan hisap ya, masuk, ini dikeluarinya di sini ya, sehingga nanti ya nanti tekanannya selain ke pressure switch juga ke arah si tabung pompa ini. Nah, ini kalau kita lihat bagian dalamnya tuh seperti ini. Oke, jadi selain ke pressure switch nanti ada tekanan ke arah sini juga, sehingga area bermainnya air itu jadi lebih banyak, sehingga cetak-cetaknya tuh nggak terlalu sering dan kita bisa lebih menghemat listrik juga karena pompanya hidup matinya juga tidak terlalu sering. Nah, bagian dalam ini yang warna biru ini adalah seperti karet ya, atau balon udara yang ketika diisi air dia akan mengembang, tapi mengembangnya akan lama. Kenapa? Karena dia ada udara bertekanan di sini, biasanya nitrogen ya, supaya si tabung ini nggak berkarat ya. Kalau oksigen dia berkarat, ini nitrogen yang bisa dipompakan ya. Ada beberapa tabung yang bisa dipompakan sehingga ketika tekanan nitrogen ini turun ya, tekanan udara ini turun ya, dia bisa dipakai lagi atau bisa ditinggikan lagi tekanan udaranya. Nah, ketika si air ini masuk, dia akan mengembang ya, tapi nanti ngembangnya lambat ya, seperti itu. Dan menekan udara di luar. Oke, nah kalau kondisi kayak gini ya, kita lihat ini kan pompa mati ya kan. Pompa mati karena tekanannya udah naik ya. Di sini juga ceritanya nih udah berisi penuh nih si tabungnya. Nah, ketika ya si keran ini kita nyalain seperti ini. Oke, jadi cadangan air ya, air yang berada di pompa, di balon ini atau di tabung pompa ini ya, dia akan terpakai untuk dialirkan ke arah keran ini, keran yang terbuka kecil tadi ya. Ya, seperti ini. Dia akan mengecil aliran airnya. Nah, ya, sehingga tekanan jadi turun. Nah, baru deh ketika di sini udah habis, tekanan di sini akan ikut turun nih, ya kan? Ya. Tadinya menekan si pressure switch sehingga ketika air di sini habis, air yang ada di tabung pompa ini akan menuju ke arah keran dan membuat si pressure switch tidak tertekan lagi dan akhirnya turun dia. Si tuas penghubungnya dan menyalakan pompa. Ya. Oke, pompanya langsung menyala ya. Ada 2 liter per detik lagi. Oke, jadi 0,25 liter per detik ke arah si keran. 1,75 dia akan mengisi ya udara, mengisi si tabung pompa ini, si airnya ya, seperti ini diisi terus ya sampai mencapai 2 bar ya. Ketika 2 bar baru deh dia nekan si pressure switch ya, sehingga mematikan si pompa ya, seperti ini. Oke, nah jadi kalau teman-teman lihat ya, si air bertekanan ini tidak langsung menghantam si pressure switch, tapi dia mainin si tabung pompa ini dulu, sehingga si pressure switch nggak cetak tapi ya ngisi dulu. Nah, ketika turun pun dia nggak langsung turun, tapi make air yang ada di tabung pompa ini dulu ya, seperti itu ya. Nah, oke, ketika keadaan kayak gini ya kan, ini masih nyala. Di sini cadangan air yang ada di tabung pompa dia akhirnya menuju ke arah keran lagi ya. Di sini tidak terpakai. Nah, setelah turun baru turun deh si pressure switch-nya, sehingga si pompa menjadi menyala lagi. Ya, seperti itu terus ya. Ini menyala, ada 2 liter, air masuk ke sini lagi. Ya, tidak langsung menghantam si pressure switch. Nah, ketika di sini udah penuh baru ke arah pressure switch. Si pressure switch-nya keangkat sehingga si pompanya jadi mati. Ya, begitu terus ya. Ketika ini mati, aliran airnya ya, cadangan air yang ada di tabung pompa dia menuju ke arah keran sehingga tekanan turun ya. Ketika habis yang di tabung pompa ya, karena ditekan oleh udara tadi, udara bertekanan di sini, di sisi luarnya, pressure switch jadi turun ya, kehilangan tekanan ya, karena aliran airnya menuju ke arah keran dan membuat si pompa menjadi menyala lagi. Pompa menyala, ini ada aliran 2 liter per detik ya, ngisi lagi si tabung pompanya ya sampai 2 bar. Oke, ya di sini udah penuh ya, maka dia akan tekan si pressure switch ya. Oke, sehingga jadi terputus ya si pompanya. Pompa jadi mati ya, gitu terus ya teman-teman ya. Ini turun lagi ya kan ke arah sini. Nah, tekanan air ya yang tadi yang menekan pressure switch karena di sini udah habis cadangan airnya di tabung pompa menjadi ke arah keran dan pressure switch-nya turun ya. Si pernya kembali ke posisi semula dan membuat si pompanya menjadi menyala lagi. Terus gitu terus ya teman-teman ya. Ini naik lagi tabungnya ya kan. Dan akhirnya ya ketika 2 bar menekan pressure switch ya, makanya off ya, pompanya jadi mati ya. Oke, gitu terus ya teman-teman ya. Oke, ini pakai cadangan airnya. Oke,
dan si pressure switch-nya turun sehingga si pompanya nyala lagi gitu terus. Ya sekali lagi deh ya, kayak ini nyala naik ya si tabung pompa ya, oke. Dan akhirnya menekan ya, ini udah penuh, menekan ke sini dan membuat si pompa jadi mati ya. Seperti itu ya, ini kita matiin krannya ya. Oke, jadi solusinya ya menghadapi cetak tadi adalah dengan menambahkan si tabung pompa bertekanan ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk membuat si pompa jadi otomatis, teman-teman bisa nambahin pressure switch, dan ketika pressure switchnya cetak ya, terutama ketika kita bukanya kecil, teman-teman bisa nambahin tabung pompa dan yang tabung pompa yang teman-teman gunain yang bertekanan ya teman-teman, yang ada pentil di atasnya. Karena biasanya ya tabung pompa yang kalau pompa yang seperti ini yang dijual murah ya, itu tabung pompanya tuh tidak ada udara bertekanan ya, jadi ini air cuman ditampung aja ya, jadi nggak ada gunanya ya. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, simulasi cara kerja pompa otomatis dan bagaimana mengatasi permasalahan yang sering terjadi di pompa otomatis, yaitu sering terjadi cetak ketika bukaan kerannya kecil. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.